Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitro Bagus Samudro akan menyampaikan tanggapan pada diskusi sesi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pembahasan pada diskusi sesi 8 yakni tentang perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik yang tentunya akan dikomparasikan secara langsung melalui eh, satuan pendidikan tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 3 Sumberkerto, Kecamatan Pakak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ada 3 poin yang dibahas dalam eh, diskusi sesi 8. Poin yang pertama adalah tentang sistem, jenjang, dan struktur pendidikan dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Untuk sistem pendidikan di Indonesia, sama halnya dengan banyak negara di ASEAN dan Asia Pasifik lainnya, yakni mengikuti jenjang pendidikan formal yang terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan dilanjutkan dengan pendidikan tinggi. Untuk di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 3 Sumberkerto, saya merasakan beberapa kesamaan dan perbedaan tentang kebijakan pengelolaan pendidikan. Nah, kebijakan kurikulum yang digunakan di sekolah saya adalah kurikulum Merdeka, di mana tujuan peningkatan kompetensi harus dioptimalkan baik secara akademis maupun non-akademis. Sama di negara lain seperti Singapura dan Malaysia, terdapat pendekatan kurikulum yang serupa, yang juga menekankan pada pengembangan karakter serta keterampilan abad ke-21. Seperti di Jepang, penekanan pendidikan karakter sangat penting. Nah, lalu perbedaan mencolok ada pada metode pengajaran dan evaluasi, di mana negara seperti Singapura menggunakan metode pengajaran yang lebih inovatif dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang sangat optimal. Untuk di tempat pendidikan, untuk di satuan pendidikan tempat saya bekerja, pemanfaatan teknologi memang belum menjadi suatu hal yang biasa, walaupun fasilitas dan sarana juga terpenuhi, namun belum dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin karena berbagai keterbatasan yang ada menjadikan hal tersebut tidak dapat dioptimalkan. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar, kebijakan dalam mendukung pembelajaran seperti negara-negara ASEAN, seperti Singapura, seperti Thailand dan Filipina, mengimplementasikan program peningkatan kompetensi untuk guru yang lebih terfokus. Jika dibandingkan dengan Indonesia, program-program ini seringkali kurang terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang perbaikan untuk hal tersebut, walaupun dalam beberapa program pada masing-masing satuan pendidikan tersedia dan juga terbuka untuk pengembangan kompetensi bagi guru dalam mengemban pendidikan yang lebih baik. Beberapa negara seperti Vietnam dan Malaysia telah berhasil mengintegrasikan kurikulum dengan kebutuhan industri serta pengembangan teknologi. Hal ini tentu akan memberikan tujuan yang lebih jelas dalam mempersiapkan peserta didik dalam dunia kerja. Lalu negara-negara seperti Singapura sangat menekankan pada proses rekrutmen yang sangat ketat.
serta memberikan peluang yang luas untuk pengembangan profesional guru. Sistem ini sangat berkontribusi pada kualitas pengajaran yang optimal. Banyak di negara-negara ASEAN yang telah mulai mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek dan kolaboratif. Begitu juga di tempat satuan saya bertugas, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi hal yang rutin dilakukan dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran berbasis proyek tersebut diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran P5, di mana peserta didik akan mengoptimalkan kemampuan dalam keterampilan sosial dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai kultural yang ada di sekitar satuan pendidikan. Berbicara tentang pendanaan dan infrastruktur, beberapa negara telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan. Hal ini sangat penting karena menjadi fokus dalam peningkatan fasilitas. Namun di Indonesia, untuk pendanaan masih menjadi tantangan dan kendala, terutama di daerah-daerah terpencil. Sebab pemerataan aksesibilitas terhadap satuan pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil masih belum dapat dimeratakan dan dioptimalkan untuk akses yang lebih baik. Untuk pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik tentu memberikan banyak pelajaran yang dapat diterapkan untuk perbaikan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini melalui langkah perbaikan dan langkah adopsi beberapa kebijakan yang sukses dilaksanakan oleh negara-negara maju. Seperti pentingnya dalam memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, tentu satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan upaya dalam mencapai tujuan pendidikan apabila tidak ada kerjasama dan kolaborasi bersama stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu, pentingnya kerjasama, komunikasi antara satuan pendidikan dengan seluruh pihak yang berkepentingan menjadi hal yang sangat fundamental. Demikian diskusi sesi 8 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.